Ini dari Waalaikumsalam. kelompok 3. Eh, terdiri dari saya sendiri, Anila Seru Saputro. Selanjutnya dengan Mas Ismil, Banidan Nuryaman. Terus dengan Muhammad Alif, Nur Fatoni, dan Mbak Wahdini Hanifah. Dan satu lagi yaitu dengan Mbak Dea Nur Fadilah. Kali ini saya ini sedikit presentasi aja sedikit terkait dengan Advanced CT Scan Thorax. Mungkin kalau untuk pemeriksaan CT scan thorax sendiri sepertinya pemeriksaan yang umum dikerjakan. Nah, sedikit tampilan itu untuk pemeriksaan CT scan thorax yang ditampilkan umumnya adalah standar chest. Standar chest ini biasanya kita menampilkan yaitu dengan potongannya 5 mili yang ditampilkan di monitor ya. Terus yang selanjutnya yaitu dengan ditampilkan dengan high resolution CT. Nah, untuk generasi sekarang tentunya untuk CT scan generasi sekarang itu sudah ditampilkan CT scan-nya sudah high resolution CT. Jadi sebenarnya untuk poin 1 ini untuk yang CT scan tipikal yang single slice seperti itu. Nah, ini untuk positioning awal untuk CT scan biasanya kita sudah tahu bisa untuk posisi tangannya di atas ya kan, atau bisa nanti head first atau feet first. Ini untuk awalnya. Nah, ini untuk scan parameternya untuk yang pertama kali ya kan. Biasanya kita dipakai adalah spiral pizza 1,5 atau bisa juga dengan kita menggunakan pizza 1. Nah, tapi yang umum kita gunakan adalah pitch-nya adalah 1,5. Kenapa? Karena kalau terlalu lambat pitch-nya, otomatis pemeriksaannya pun akan lebih lambat. Nah, jika pizza cepat pun juga sama. Cuman kalau misal pizza lebih cepat kan lebih cepat selesai, cuman nanti akan ada partial effect dari artefak partial effect. Terus slice thickness yang biasa setelah post rekonstruksi yaitu 8 sampai 10 mm. Nah, table movement ini jika menggunakan dia single slice. Tapi kalau misalnya sudah multi slice tentunya sudah menggunakan istilahnya pitch. MAS yang umum digunakan yaitu 100 sampai dengan 150 MA atau bisa juga dengan auto MA. Ya. Kalau di beberapa vendor ada istilahnya Kerdos, tapi di tempat lain biasanya auto MA. Untuk QV umumnya biasanya pakai 100 sampai 120. Nah, untuk algoritma biasa untuk soft tissue adult body rotation time tube-nya umumnya yang digunakan adalah 0,5 sampai 1 second. Ini untuk penampilan pada saat untuk window width dan window centernya ya, dimana untuk kondisi mediastinum 300 sampai 500 dan untuk kondisi langnya adalah minus 300 sampai 700 untuk window centernya. Oke, kita dalam Advanced CT ini saya ingin menampilkan itu kelompok kami menampilkan ada 2 software ya. Tentunya software yang pertama 3D Pulmo dan untuk CT bronkoskopi. Mungkin karena waktunya memang tadi disampaikan oleh Mas Kuku untuk agak dipersingkat. Insyaallah persingkat nih waktunya. Kemarin kita sebenarnya sudah membuat sampai 75 slide ini. Lumayan. Untuk penelitian 3D Pulmo yaitu melakukan evaluasi kuantitatif kepadatan parenkim paru dan untuk kemungkinan diagnosis penyakit jaringan paru sehingga dapat dianalisa dengan mudah. Nah, penyakit apa saja yang bisa didiagnosa untuk penggunaan software dari 3D Pulmo? Yang pertama yaitu penggunaan dari emphysema sendiri, penyakit emphysema, diffuse interstitial, terus enlarge of airspace dan distortion of bronchial walls. Oke, diagnosis untuk CT scan. Nah, pada gambar yang pertama ini, kalau gambar kita mungkin sudah familiar, kita bisa melihat bahwa ini adalah gambaran untuk CT scan toraks normal, di mana tidak ada gambaran jaringan yang densitas hitamnya lebih hitam dibanding sekelilingnya. Dibandingkan dengan yang ini. Kalau di sini kita lihat bahwa
ada sebentar. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang lebih hitam jaringannya dibandingkan dengan jaringan sekitar. Nah, jaringan-jaringan ini, nah ini yang biasa dulu saya pernah ikut penelitian, yaitu ini adalah emfisema-nya ya. Cuman pada saat dulu kan kita masih bisa menggunakan CT scan single slice, cuman dengan adanya multi slice ini penghitungan dari emfisema tentunya akan dipermudah. Nanti di slide berikutnya akan diperlihatkan gitu. Nah, ini adalah fibrosis. Ini para kontak examination. Topogram biasanya sekitar 512 untuk posisi pasiennya adalah pasien berbaring. Nah, ini sama dengan yang tadi disampaikan di awal, posisi pasiennya ya, posisi pasien bisa terlentang, tangan diposisikan ke atas dan kakinya ditopang. Ya. Nah, untuk lebih mengoptimal kualitas gambar PR disarankan mengurangi satu atau beberapa parameter seperti kolumasi, rekonstruksi rekaman, dan slice width untuk rekonstruksi gambar. Terus penggunaan dari body kernel. Body kernel itu sistem algoritma pada saat kita rekonstruksi data pada saat pemeriksaan CT scan. Nah, ini untuk rutin toraks protokol. Untuk rutin toraks protokol biasanya kita yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu penggunaan QV-nya sekitar 120 sampai 130, efektif MA-nya bisa 60, biasa juga dengan auto MA atau Kerdos, rotation time tube-nya 0,5 sampai dengan 1 detik. Nah, ini untuk post rekonstruksi ya, slice width-nya, kemudian slice width yang ditampilkan 5 mili. Ini untuk yang single slice tampilnya pitch factor bisa 1,4 atau 1,8. Ini untuk 3D pulmo scanning protokolnya. Pada saat kita mengerjakan fase berupa fase CT, diusahakan adalah pada fase ekspirasi dan fase ekspirasi untuk air trapping dan fase inspirasi untuk emfisema. Nah, scan-nya itu sebisa mungkin kita usahakan adalah kurang dari 25 second, 25 detik. Nah, kernel yang digunakan adalah B20. Oke. Ini indikasinya, indikasi mode spiral cepat untuk studi paru-paru. Ya, pemilihan dada lengkap pada jarak 30 cm dengan cakupan sekitar 14 detik. Jadi untuk penggunaan parameternya QV 130. Oke. Di slide awal tadi disampaikan bagaimana menghitungnya. Kalau dulu pada saat masih single slice kita mengukur masing-masing densitas itu per gambar. Maaf, bukan per gambar, jadi per nodul yang tadi yang hitam tadi. Jadi jika pada saat kita ukur ROI-nya itu di atas minus 900 atau di bawah minus, di atas minus 900 itu dianggap sebagai emfisema. Karena apa? Karena kalau untuk torak normal itu biasanya sekitar minus 600 sampai minus 800 untuk kondisi torak normal, untuk torak normal. Nah, karena sudah adanya software, maka ini kita lebih dipermudah lagi, dan ini yang biasanya kita tampilkan untuk ke dokter parunya. Ini angkanya, ini hasil reportnya nanti pada saat di akhirnya, pada saat penampilan. Nah, oke, ini adalah emfisema indeksnya. Tadi kalau jika kita ingin menampilkan hasil dari emfisemanya,
volume dari emfisema secara keseluruhan, bahwa ini untuk mendukung pada saat diagnosa terhadap ke dokter parunya ya. Dokter paru sangat menentukan yang ininya diagnosanya. Ini sama yang tadi. Oke. Nah, ini dari beberapa penelitian bahwa untuk torak normal kisarannya adalah dari sini untuk torak normal. Jadi jika dia HU-nya sudah di atas dari minus 850, untuk beberapa itu sudah disebut sebagai penyakit dari emfisema sendiri di sini. Evaluasi atau pada saat kita penggunaan dari software dari 3D Pulmonya, jadi kita bisa langsung menghitung berapa sih volume dari paru-parunya itu sendiri. Oke. Ini sedikit saya tampilkan video, izin nanti habis itu. Oke. Kelihatan ya videonya. Ini sekilas tampilan kalau misalnya kita menggunakan software dari 3D Pulmo, di mana kita bisa mengolah gambarnya. Kita juga sama tadi menampilkan berapa sih jumlah volume dari penyakit emfisema itu sendiri, atau berapa sih yang normal dari paru-parunya yang tidak terinfeksi oleh emfisema. Dan ini pun kita tampilkan nanti untuk diberikan ke dokter parunya sendiri. Nah, lihat. Nah, selanjutnya yaitu adalah selanjutnya adalah CT bronkoskopi. Nah, CT bronkoskopi itu adalah apa? CT bronkoskopi merupakan alternatif lain untuk memperlihatkan secara virtual dari dinding trakea. Nah, kenapa? Karena penggunaan endoskopi itu tentunya memiliki resiko. Misalnya, kalau endoskopi itu kan adanya infeksi, menyebabkan perforasi atau ruptur pada saat memasukkan selang endoskopi. Nah, ini adalah sebuah simulasi pada saat pemeriksaan endoskopi. Nah, alat yang endoskopi yang dimasukkan ke dalam tubuh ini dari posisinya seperti ini, dia masuk ke dalam tubuh, nantinya akan masuk selanjutnya ke trakea dan masuk ke saluran pernapasan seperti ini. Nah, tentunya ini kalau selang endoskopinya bisa masuk ke dalam tubuh. Gitu. Nah, tujuan dari CT bronkoskopi itu sendiri misalnya apa? Untuk mengevaluasi stenosis bronkial. Nah, untuk mengevaluasi stenosis bronkial ini karena dia tidak masuk pada saat pemasukan yang di awal tadi, misalnya pemasukan selang endoskopi ini tidak bisa masuk ke dalam trakea dari pasien, sehingga untuk melihat penyempitannya atau melihat secara dalam biasanya ditampilkan menggunakan CT. Ini adalah contohnya pada saat memasukkan yang gambar yang poin D pada saat penyempitannya. Nah,
Terus untuk apa lagi, itu untuk karsinoma bronkus. Nah, ini kita tampilkan, ada contohnya itu pada gambar C dan D. Ini ada, dia ada untuk menampilkan dindingnya, dinding-dinding dari trakeanya. Nah, terus untuk melihat anatomi malformation, misalnya ada kelainan tambahan, ya. Selanjutnya untuk jika ada penekanan pada trakea. Nah, kita lihat dari gambar, pada gambar yang A, di sini trakeanya menyempit. Nah, cuman untuk melihat lebih jelas, karena kan posisinya pada saat di endoskopi tentunya akan lebih jelas secara virtual. Nah, terus evaluasi trakea pada anak-anak. Nah, ini udah jelas sekali kalau misalnya anak-anak itu untuk dimasukkan endoskopi biasanya agak-agak susah itu, karena lumayan kecil karena dari trakeanya. Maka penggunaan dari CT bronkoskopi ini lebih lebih disarankan sebenarnya untuk dari dokter paru untuk dikerjakan. Lihat ya videonya. Ini adalah untuk yang CT bronkoskopi. Jadi kita seperti apa, dari gambar ini kita seperti masuk ke dalam sebuah terowongan. Nanti kita ngelihat untuk dari struktur dari trakeanya masuk ke dalam terus, dan ini kita mengguiding baik dokter radiologi ataupun dokter paru. Ini kita mengguiding nih, ya, menampilkan, kita harus bisa menampilkan semuanya untuk paru-parunya. Kita mau kemana, cabang bronkus sebelah kanan kah atau sebelah kiri, ini kita harus menampilkan secara keseluruhannya. Nah, jika kita ingin masuk kanan, mungkin ini dari kelompok kami. Jika ada yang ingin kita diskusikan, dipersilakan. Sepertinya lebih enak jika kita berdiskusi dari dari slide-slide yang ditampilkan dan juga dari video yang tadi ditampilkan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.